zakata wa zalika dinul qayyimah was-sawma ramadana fi kulli 'amin was-sanah wa hajjal baital harama fil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para guru, para kiai, asatizah, para orang tua, para sesepuh, bil khusus sahibul fadilah, guru kita al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Arsyad Nur, yang semoga beliau sehat panjang umur, bertambah ilmu, tambah rezeki, hidupnya manfaat buat kita, bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para guru orang tua yang lainnya yang semoga dengan hadirnya guru-guru kita, orang-orang tua kita pada tempat ini menjadi penambah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Hidayatullah yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang semoga kita semua dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan dan menetapkan untuk kita nikmat Islam, nikmat iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh. Semoga seluruh ibadah-ibadah kita, baik yang sudah maupun yang akan kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan bisa menjadi penghantar diri kita untuk mati dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya Al-Fakir mengingatkan dan juga kepada seluruh jamaah bahwa kita harus mengerti dan paham tugas pokok dan fungsi Allah memberikan kita hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Sesungguhnya tugas pokok dan fungsi manusia diberikan kehidupan di alam ini adalah tidak lain sebagai makhluk ibadah. Karena ayatnya tadi saya sudah jadikan muqaddimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa sih manusia itu punya tugas untuk melakukan ibadah? Karena Allah memberikan pangkat kepada kita nih manusia begitu sangat banyak. Di antaranya pangkat manusia itu adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kita khalifah. Khalifah itu kalau bahasa gampangnya adalah wakil Tuhan. Enggak dipercayakan kepada malaikat, apalagi kepada iblis, tapi dipercayakan kepada manusia. Pangkat yang kedua daripada manusia adalah ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Yang ketiga, pangkat manusia adalah khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi alhamdulillah nih kita punya pangkat yang Allah berikan banyak sekali, di antara 3 aja deh itu. Nah, kenapa manusia itu punya tugas melakukan ibadah? Salah satu alasannya adalah manusia ini diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya adalah kesempurnaannya. Allah berikan kepada manusia akal, dan juga Allah berikan kepada manusia nafsu. Jadi ada akalnya, ada nafsunya. Kalau malaikat itu cuma dikasih akal saja tapi tidak diberikan nafsu. Kalau binatang cuma diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Maka dengan adanya akal yang Allah berikan ini, ada iktibar yang populer, la dina liman la aqla lahu. Tidaklah beragama seseorang itu bagi yang tidak memiliki akal. Sampai ketika kita membaca kitab-kitab fikih, dari yang paling kecil lah sampai yang paling besar, kita baca tuh kitab fikih, seluruh syarat-syarat ibadah, apa aja ibadah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, ibadah-ibadah apa saja, itu salah satu syaratnya adalah berakal. Karena yang mendapatkan tugas untuk melakukan ibadah adalah manusia yang memiliki akal. Yang tidak memiliki akal nggak ada tugas melakukan ibadah. Sholat ya nggak ada kewajiban, zakat nggak ada, puasa nggak ada, haji juga nggak ada. Nah, jadi tugas manusia ini sebagai makhluk ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja. Sehingga ulama memberikan definisi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah kullu qaulin aw fi'lin yuhibbuhullahu wa yardah. Yang dimaksud dengan ibadah itu kullu qaulin aw fi'lin, setiap ucapan maupun perbuatan. Yang ucapan serta perbuatan itu yuhibbuhullah, Allah suka. Wa yardah, dan juga Allah ridho. Itu ibadah. Jadi apa saja bisa berupa makan, tidur, aktivitas-aktivitas yang baik, itu semuanya bernilai ibadah. Makanya Rasulullah sabdakan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyati. Betapa banyaknya amalan-amalan yang kelihatannya amalan dunia, makan, tidur, nyari duit, tapi bisa bernilai akhirat bi husnin niyati, dengan bagusnya niat. Jadi orientasi lah, kalau kata anak sekolah, orientasi di dalam melakukan sesuatu itu, adakah orientasi mencari keridhaan Allah? Tujuannya nawaitunya, niatnya. Makanya ada hadis, iza qaddamal asya wal isya faqaddimil asya. Kalau datang waktu makan dengan waktu sholat berbarengan, jangan sholat dulu, makan dulu, supaya makannya itu ada nilai ibadah. Karena kalau lagi makan mikirin sholat, cakep, daripada lagi sholat mikirin makan. Maka ketika berbuka puasa jangan buru-buru pengen sholat, makan aja, santai aja dulu. Ya. Saya sama abah saya itu kawan Ki Hasan, itu kalau lagi buka puasa buru-buru diomelin, kemana sih lu? Malaikat rahmat lagi nyiramin lu rahmat, lu kabur gitu. Ketika lagi buka puasa itu Allah lagi nurunin rahmat. Ya, dan juga jangan terlalu lama ya, buka puasa sampai setengah jam.
Jangan terlalu lama. Gitu. Kemudian, sudahkah ibadah yang kita lakukan itu bisa disebut ibadah? Nah, ini yang jadi pertanyaan buat diri kita. Sudahkah ibadah yang kita lakukan itu sudah pantas disebut ibadah? Al-Imam Al-Ghazali itu karyanya banyak beliau. Imam Al-Ghazali yang paling terkenal kan kitab Ihya Ulumuddin. Adalah kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajma'in. Banyaklah kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Salah satunya ada kitab namanya Ayyuhal Walad. Beliau menulis kitab ini ada sebabnya, karena salah satu muridnya itu bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali tentang makna ubudiyah, ibadah yang sesungguhnya, makna ibadah yang sesungguhnya. Ditanya oleh muridnya tentang makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah yang sesungguhnya. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mesti menulis kitab. Inilah orang alim, ketika ditanya sesuatu langsung nulis kitab. Ditulis tuh jadi karya besar tuh, Ayyuhal Walad. Enggak besar, kitab kecil. Di dalam kitab itu Imam Al-Ghazali menjawab, "Iza sa'altani 'anil ubudiyyati fa innaha salasatu umurin." Iza sa'altani 'anil ubudiyyati, jika engkau bertanya kepadaku tentang makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah yang sesungguhnya, fa innaha salasatu umurin, sesungguhnya hal itu harus memiliki 3 perkara. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat saya dan juga kita sama-sama, agar ibadah kita ini semakin baiklah gitu. Apa yang pertama, kata Imam Ghazali, kalau ibadah itu bisa disebut ibadah dan lebih bagus melakukan ibadahnya itu, yang pertama kata Imam Ghazali, muhafazatu amri syar'i, harus mampu dan bisa menjaga perkara-perkara syariah, perkara-perkara ibadah. Jadi memelihara ibadahnya itu. Melakukan ibadah mungkin sulit gitu, tapi lebih sulit lagi adalah memeliharanya ini. Sehingga kalau kita baca di dalam Al-Quran ada 2 ayat itu yang saya temukan gitu ya, mungkin ada lain lagi. Itu tentang perkara sholat. Allazina hum ala sholatihim yuhafizun. Ada ayat yang lain, allazina hum ala sholawati, menggunakan bentuk jamak, yuhafizun, yaitu orang-orang yang mereka itu memelihara sholatnya. Bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi dia bisa memelihara sholatnya. Ulama memberikan perumpamaan, orang yang menanam pohon dengan orang yang memelihara pohon itu beda. Kalau orang yang menanam pohon ya dia gali, diceblokin aja ada pohonan, selesai itu nanam. Tapi kalau orang yang memelihara pohon, luar biasa nih. Makanya kata mahasiswa IPB Bogor tuh, nggak sembarangan memelihara pohon itu. Nggak langsung digali, diceblokin, enggak. Begitu digali didiamin dulu tuh beberapa hari, 2 atau 3 hari, supaya zat-zat asam tanah itu keluar. Atau tanah kan panas, didiamin dulu. Dan ketika membuka bungkusan pohonnya itu, plastiknya dibukanya pelan-pelan supaya akarnya itu jangan bergerak. Baru dimasukin, diuruk, disiram, dilihat tiap hari perkembangan pohonnya itu. Itu orang yang memelihara pohon. Begitu juga ketika ada orang mampu memelihara sholat. Memelihara sholat itu bagaimana? Sebelum ia melakukan sholat, di saat melakukan sholat, dan setelah melakukan sholatnya. Dipelihara, dia jaga.
Sebelum dia melakukan sholat itu dia jaga tuh waktu-waktu saat akan datangnya sholat. Jadi saat akan datangnya waktu sholat dia tungguin, ditunggu. Bukan dia ditungguin waktu sholat, tapi dia yang menunggu waktu sholat. Kan jarang orang nunggu waktu sholat, kan jarang. Kecuali azan maghrib, itu juga bulan Ramadan, itu doang udah. Itu menurut survei azan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia nih. Itu cuma azan maghrib, itu juga bulan Ramadan. Dan itu juga bukan untuk sholat, mau ngapain? Iya. Apa yang lagi jalan dia berhenti, ya berhenti tuh di warung ya kan? Kan nungguin azan. Tapi itu azan maghrib nanti isanya, subuhnya bagaimana? Kalau orang-orang yang memelihara sholat itu sebelum datangnya subuh dia udah datang ke masjid. Ketika tarim as-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin, udah ada di masjid. Tuh orang yang memelihara sholat sebelum datangnya waktu sholat dia tunggu. Dan di saat sholatnya dia betul-betul menjaga, ya, terutama dalam kaitannya masalah khusyuk. Dan khusyuk ini tidak seberat yang kita pikirkan. Enggak dari takbir sampai salam kita khusyuk, enggak. Makanya Imam Ghazali hanya menyebutkan begini, yang dimaksud khusyuk itu kata Imam Ghazali, apabila Anda itu sadar bahwa Anda itu sedang sholat, itu khusyuk. Ketika sedang sholat kita sadar bahwa kita sedang sholat, itu juga termasuk khusyuk. Kalau dari takbir sampai salam kita khusyuk, berat. Ujung-ujungnya lupa rokaat berapa nih ya. Kan gitu ya? Pernah begitu enggak? Sering nggak pernah? Berat. Yang penting kita sadar aja ketika kita sholat bahwa memang kita sedang melakukan sholat. Karena ada orang yang nggak sadar ketika lagi sholat bahwa dia lagi sholat. Ya. Sehingga hal-hal yang ada di luar sholat dibawa-bawa ke dalam sholat. Apa-apa yang di luar sholat dia bawa-bawa keluar sholat. Dompet lupa, ingatnya di rakaat ketiga. Ke-1 belum, kedua belum, ketiga oh iya. Pernah begitu juga pernah? Ya kacau udah kita main ya. Tuh dia jaga betul-betul. Termasuk setelah sholatnya dia jaga tuh sholatnya. Artinya menjaga sholat setelah sholat apa? Akhlak-akhlak yang ada di dalam sholat dia bawa keluar sholat. Ada ucapan orang soleh begini, ij'al dakhilas sholat khorijaha. Jadikanlah apa-apa yang ada di dalam sholat dibawa keluar sholat. Jadi yang ada di dalam sholat dibawa keluar sholat. Akhlak-akhlak sholat itu kan banyak. Jangan justru terbalik, ij'al khorijas sholat dakhilaha. Jadikanlah yang di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Tadi tuh kunci lupa, pulpen lupa, dompet lupa, ingatnya di dalam sholat. Itu yang di luar sholat kita masukin ke dalam sholat. Mestinya yang di dalam sholat kita bawa keluar sholat. Contoh takbiratul ihram aja tuh. Salah satu rukun sholat kan mengucap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bila orang sudah mengucapkan Allahu Akbar, masih wallahu asghar. Selain Allah itu kecil semua, nggak ada yang gede. Karena sudah mengucapkan Allahu Akbar. Nah Allahu Akbarnya dibawa keluar sholat juga. Sehingga tidak ada pada dirinya itu kesombongan. Dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya apapun yang menjadi kebanggaan pada dirinya. Ketika selesai sholat udah nggak ada lagi. Makanya kalau ada orang selesai sholat masih sombong, ya jangan heran. Allahu Akbarnya cuma di dalam sholat, nggak dibawa keluar sholat.
Yang kaya sombong, yang punya jabatan sombong, yang cakep sombong, yang jelek kebangetan, ya jelek sombong. Tuh Allahu Akbarnya bukan hanya di saat sholat, tapi dibawa keluar sholat. Banyak lagi yang lain-lain itu. Akhlak-akhlak sholat itu kan banyak. Ketika kita membaca Fatihah, belum lagi ketika ruku, ketika kita sujud, Masya Allah. Itu saat sujud aja itu luar biasa. Itu lambang ketundukan yang sangat-sangat luar biasa kita kepada Allah. Kenapa? Karena anggota badan yang paling kita hargain kan diantaranya kepala sama wajah kita nih. Ini kepala kita nih. Ini kita hormatin banget. Jangan orang kaya, orang susah aja kalau palanya ditoyor marah nggak? Pala gue dipitrain tau, gitu kan? Pala gue dipitrain kata orang dulu kan begitu kan? Pala gue dipitrain. Wajah juga ini kan. Ini pengurusannya mahal. Rambut kita nih dari sampo biasa, hair tonic, kondisioner, macam-macam tuh wajah, apalagi perempuan. Dari mulai bedak dasar namanya foundation, diawali bedak pembersih, belum lagi pelembab, belum lagi sunblock, blush on, matanya eyeliner, eyeshadow, sifat mata, eksentrik lagi pakai maskara, bibirnya lipstick dasar, lipstick utama, bolpen lipstick supaya mengkilap, dia pakai lagi lip gloss. Begitu dia sujud, diletakkan di tempat yang paling bawah. Dan pada saat bersamaan, maaf, pantat kita yang gak pernah kita apa-apain, posisinya lebih tinggi daripada kepala dan wajah kita. Emang ada orang pernah bedakin pantatnya? Gak ada. Paling kalau basah kita tepal doang kan gitu kan. Itu lambang ketundukan kita kepada Allah. Bawa juga keluar sholat, tunduk dengan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhkan apa yang Allah tunduk di situ. Ya. Itu perkara sholat dari sebelum, di saat, dan selesai. Termasuk juga nih puasa kita nih. Orang yang betul-betul melakukan puasa, dia jaga puasanya. Sebelum puasa, di saat puasa, setelah puasa. Jadi sebelum Ramadan, di saat Ramadan, dan setelah Ramadannya. Orang yang mampu memelihara puasanya sebelum Ramadan, dia sudah ada rasa rindu dengan datangnya bulan Ramadan. Dan dia bahkan mencium harum-harum Ramadan. Maka dibaca syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Dibaca lagi marhaban ya syad. Kok dibaca dengan sambutan-sambutan yang luar biasa. Karena dia sudah mencium harum-harumnya Ramadan. Orang tua kita dulu suka ngomong begini, ya Allah udah kayak bulan puasa aja ya. Kan gitu ya. Karena dia sudah mencium. Rumahnya tuh dihias. Dulu kan pakai kapur. Kalau rumah zaman dulu pakai kapur ya gitu, ngecatnya gitu ya. Pakai kapur, benar masih pakai pagar, gedek apa namanya tuh. Disambut itu Ramadan karena akan datang tamu mulia. Jadi harum-harum Ramadan itu dia udah cium. Meskipun belum masuk bulan Ramadan. Kan ada orang yang nggak nyium-nyium harum Ramadan. Udah 1 minggu puasa, dia nggak cium tuh harum Ramadan. Tuh yang kakinya kalau siang kelihatan di warteg, siang-siang ada nggak tuh? Ada. Kakinya doang kelihatan gitu. Bahkan di saat melakukan puasa, dia pelihara itu puasanya. Bukan hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia memelihara dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin lebih gampang lah. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak tidur sama bini, kan selesai. Tapi yang paling susah ini menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Hadisnya kan jelas tuh, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang-orang yang puasa tapi dia nggak memperoleh apa-apa kecuali lapar sama haus doang. Karena cuma bisa menjaga makan nggak dimakan, minum nggak diminum, gitu. Tapi dia bisa juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan di saat puasanya juga, selesai daripada Ramadan dia jaga tuh, Ramadannya puasanya dia jaga. Dia jaga, betul-betul dia jaga. Makanya sering saya sampaikan, kita jangan jadi hamba Ramadan, kita tetap menjadi hamba Allah. Apa artinya hamba Ramadan? Orang yang menjadi hamba Ramadan itu giat melakukan ibadah, rajin melakukan ibadah cuma di saat bulan Ramadan. Setelah Ramadan, ya kadang-kadang jangankan Ramadan udah habis, Ramadan masih ada aja udah kendor tuh ibadahnya. Kalau di kampung saya nih, di kampung saya, Kampung Mangga, itu masjid, musola awal-awal Ramadan penuh, hampir keluar-luar. Ibu-ibu saking takut nggak keduman tempat, naruh mau kena duluan di musola di masjid. Itu awal-awalnya tuh, tapi begitu minggu kedua, ketiga mulai dah pada berangkat umroh. Karena kita lihat tuh Masjidil Haram, Masjidil Nabawi semakin akhir bulan Ramadan tuh lihat tuh semakin penuh, ya kan? Karena diisi sama orang-orang kayu putih itu semua. Alhamdulillah apa? Kata orang pulang kampung Ustadz, bukan pulang kampung. Pulang kampung buktinya saya nggak percaya. Kenapa pulang kampung saya nggak percaya? Waktu Idul Fitri penuh aja lagi masjid. Kapan baliknya dia? Nih kita jaga nih ibadah-ibadah yang sedang kita lakukan di saat bulan Ramadan. Jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi tetap menjaga diri kita untuk tetap menjadi hamba Allah. Ya. Karena bulan Ramadan ini kan bulan semangat ibadah sebetulnya. Ada di dalam syair-syair qasidah itu ada. Bikayan sat kullu insan litilawah wal qiyami wa yusabbat kullu syaitan wa yukabbal bil mahami. Pikayan sat kullu insan, di dalam bulan Ramadan itu semangat manusia itu bangkit. Litilawah wal qiyami, untuk membaca Al-Quran dan juga bangun malam. Ini ulama luar biasa, dia menyebut dengan menggunakan tilawah bukan kiroah. Saya teliti, hebat juga ini yang bikin qasidah ini. Dia menggunakan tilawah bukan kiroah. Tilawah sama kiroah kan maknanya sama, membaca. Tapi kalau secara dalam kita lihat, kalau tilawah itu yurat al-lisanu yurattilu wal aqlu yutarjimu wal qalbu yattaizu. Luar biasa tilawah. Tilawah itu adalah lisanun yurattil, lisannya membaca. Wa aqlu yutarjimu, akalnya menerjemahkan apa yang dia baca. Yang ketiga, wa qalbun yattaizu, hatinya memberikan nasihat. Itu tilawah. Kalau baca ya sekedar baca aja, ya boleh juga, bagus juga sih, gitu ya. Ya itu kan satu huruf yang kita baca, mau paham mau kagak dari Quran itu kan tetap dapat 10 kebaikan. Ini baca Quran, jangan sekedar rajin di bulan Ramadan. Selepas Ramadan Qurannya dilepas juga. Termasuk sholat jamaah, ya kan? Sholat jamaahnya. Wal qiyami, bangun malam, tarawehnya. Karena ada ibadah yang nggak bisa kita temukan di luar bulan Ramadan. Apa itu? Taraweh. Nggak ada orang taraweh bulan Rejab, cuman ada di bulan Ramadan. Nah ini jamaahnya dijaga, baca Qurannya juga dipelihara setelah Ramadan. Jadi menjaga ibadah, memelihara ibadah itulah cara untuk dimaksud oleh Imam Al-Ghazali supaya ibadah kita betul-betul menjadi ibadah gitu. Jadi muhafazatu amrish syar'i,
Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah ar-ridha bil qada wal qadari wa qismatillah. Supaya ibadah kita betul-betul disebut ibadah, kata Imam Ghazali, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Mesti rela dengan ketentuan Allah dan juga ketetapannya, takdir. Wa qismatillah, dan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, ketentuannya, ketetapan, udah terima aja. Karena harus disadari hidup ini bukan atas maunya kita, hidup ini atas maunya Allah. Maka jalan yang terbaik adalah jangan kita mengikuti keinginan kita, tapi kita ikuti kemauan Allah. Itu jalan yang terbaik. Jadi hidup ini bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Allah. Sehingga saya pribadi ini kayaknya kurang cocok kalau ada orang ngomong hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Coba kita tanya, hidup ini kan pilihan. Kita tanya sama dia, kalau orang normal nih, semua orang normal kita nih, kalau disuruh pilih antara kaya sama miskin, pilih mana coba? Siapa yang pengen miskin? Kagak ada. Beda dengan sahabat-sahabat Rasul, dulu kan banyak yang pengen miskin, tapi kan kita kan mentalnya jauh dari sahabat. Semua orang pengen kaya. Ketika kita tanya, katanya hidup ini adalah pilihan. Dia ngomong kayak gitu, dia bilang, kita tanya, lo kaya apa susah? Susah nyatanya. Kan gak cocok kan? Gak nyambung gitu. Memang hidup ini bukan pilihan kita, tapi hidup ini adalah pilihan Allah. Termasuk kita udah ditakdirkan jadi seperti ini, udah kita terima aja. Ya. Termasuk yang diberikan oleh Allah apa aja nih, termasuk rezeki kita, itu udah kita terima aja. Jangan kita justru menyalahkan Allah yang memberikan kepada kita. Ada nasihat ulama, la tas'al anil mafqud waqna bima huwal mawjud. Jangan cari hal-hal yang tidak ada, cukuplah dengan apa yang sudah ada. Kalau bahasa orang Betawinya, kalau lagi makan jangan nyari ikan gitu. Itu terjemahannya begitu. Kalau lagi makan jangan nyari ikan. Kenapa? Belok. Lagi nyari ikan kan belok lagi makan. Artinya udah yang kita nikmatin yang ada aja, jangan cari-cari yang kagak ada. Terima apa yang Allah berikan. Itulah yang terbaik. Kan nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah berikan kepada kalian tentang kehidupan kalian. Ini yang kadang-kadang suka membuat orang itu logikanya terbalik gitu kan. Pertama adalah yang paling kelihatan banget dalam urusan rezeki nih. Dalam urusan rezeki. Ya memang Allah kasih rezeki kepada manusia itu kan beda-beda. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Sehingga di situ ada kehidupan. Interaksi kita kan bergaul dengan manusia, berbeda tempat, berbeda status, itu membuat kehidupan jadi ada. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau Allah mau bikin kaya semua bisa nggak? Bisa. Cuman enak nggak kalau kaya semua? Enak Ustaz. Ya belum tentu. Nah, kalau kaya semua ribet lah. Kita nggak ada yang saling membutuhkan. Makanya kalau ada kaya ada miskin, ada saling membutuhkan. Yang kaya butuh kepada yang miskin juga butuh kepada yang kaya. Kalau kaya semua susah. Kita mau nyuruh siapa coba? Nggak ada yang kita suruh. Ada hidup, ada mati. Kalau ada hidup, ada mati. Ya yang hidup butuh kepada yang mati, mati juga butuh kepada yang hidup. Ada sehat, ada sakit. Sehingga saling membutuhkan. Dokter butuh kepada yang sakit, sakit butuh kepada dokter. Itu jadi ada kehidupan tuh. Ya. Dan dalam kaitan masalah rezeki ini, kalau mengikut daripada Al-Quran, rezeki itu kan datangnya setelah ibadah. Jadi kata rezeki itu selalu mengikuti kata ibadah. Jadi ibadah duluan, rezekinya
di belakangan tuh, selalu ngiringin. Percaya apa enggak? Percaya enggak? Belum saya bacain udah percaya aja nih ya. Nih, saya bacain satu-satu ya. 3 aja dah. Pertama, ayat yang berkaitan bahwasanya rezeki itu selalu mengiringi daripada ibadah. Pertama dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, depannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Kalau dalam bahasa tafsir Jalalain, wahidu rabbakum, esakanlah, sembahlah Tuhanmu. Nah di belakang itu alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati apa? Rizqan lakum, itu rezeki. Nah, bentuk ibadah itu adalah ketakwaan. Surah At-Tolak kan ada tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari masalah-masalah hidup. Wa yarzuquhu, dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi takwa baru rezeki. Satu lagi nih. Nah, ibadah yang paling penting buat diri kita apa itu? Sholat yang terus melekat pada setiap manusia. Kapan, di mana, dalam kondisi apapun adalah sholat. Nanti baca lagi ayatnya. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kita disuruh mereka melakukan salat, tapi jangan lupa wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu untuk salat, wastabir alai, dan sabar ketika melakukan salat. La nas'aluka rizqa. Ini kenapa disebut la nas'aluka rizqa? Orang punya alasan. Entar dulu lah, sholatnya belakangan, saya nyari rezeki dulu. Belum kita habis napas Allah udah bilang la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu ngurusin rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Tuh, itu 3 ayat. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya percaya lah. Kalau Quran nggak percaya kita kafir lah. 3 ayat ini. Jadi rezeki itu selalu mengiringi kata ibadah, rezeki mengiringi kata takwa, rezeki mengiringi kata sholat. Percaya nggak? Percaya. Cuma ada yang gerutu juga kadang-kadang. Mestinya, orang kan begitu suka ngomong. Kita yang rajin ibadah, kita yang rajin sholat, kita yang rajin ada di masjid, mestinya rezeki kita banyakan. Sementara ada tetangga saya yang kagak pernah sholat, yang nggak pernah ibadah, jangankan ngaji subuh, ngaji maghrib aja ogah. Kenapa rezekinya luas-luas aja? Begitu juga? Ada begitu ada? Mestinya kita yang ibadah ini, orang yang beriman, menguasai dari sektor ekonomi. Sementara kayak yang kata lihat secara zahir, asal ada rumah-rumah cakep, perumahan-perumahan, yang punya dia melulu. Mobil-mobil mewah yang punya dia mulu. Sementara odong-odong orang kayu putih mulu isinya. Gimana tuh jawabannya tuh? Di sini kalau rezeki itu jangan kita ukur dengan duit. Ini kan kita pikiran kita duit mulu, kita rezeki duit. Padahal yang namanya rezeki itu bukan hanya uang. Sehat rezeki bukan? Rezeki. Ada hadis Nabi yang membuat apa ya? Menjadi orang itu bahagia. Bukan hanya untuk orang miskin ini, orang-orang kaya ini bisa masuk juga. Karena orang kaya itu kan punya masalah juga. Jangan disangka orang kaya nggak punya masalah. Kita aja ngelihat orang kaya enak itu belum tentu. Yang miskin punya masalah, yang kaya juga punya masalah. Nah ini hadis ini
yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini nih. Ini rumus nih supaya kita menjadi orang yang bahagia nih. Hadisnya man asbaha minkum aminan fi sirbi. Ada yang baca fi sarbi, ada yang baca fi sarobi. Macam-macam bacanya, terserah nanti dah. Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutun yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa orang yang di saat pagi hari, ini pagi-pagi nih, aminan fi sirbi, rasa aman ada pada dirinya, pada keluarganya dan pada lingkungannya. Ini lingkungan kita aman gak? Kayu putih aman kan? Nggak ada perang, nggak ada, aman kita nih. Berangkat dari rumah sampai sini nggak ada apa-apa, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa-apa, aman kita. Kita taruh sendal di mana aja aman. Kalau jelek ya, bener ya, iya, aman. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadi, badan sehat, badan kita sehat. Nandain badan sehat gampang. Kalau makan masih nambah sehat udah. Makan masih nambah sehat. Udah sehat udah. Kalau makan masih nambah itu ciri-ciri sehat. Makanya kalau kumpul-kumpul ngelihat orang kaya dengan orang miskin gampang. Kalau ngendok nasinya banyak, nah miskin dia udah tuh. Ya udah tuh. Dia kena nggak mikirin enak, yang penting kenyang. Gitu. Ya, pokoknya dia makan aja. Kalau bakul belum terbalik, belum berhenti dia makan aja. Karena dia nggak tahu penyakitnya. Kalau orang kaya kan makannya ditakar. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia udah tahu penyakitnya. Oh, penyakit ini nggak boleh makan ini, makan ini nggak boleh makan ini. Kalau orang miskin mah makan aja. Tak kalau ngejoprak baru kelihatan tuh. Kalau udah ngejoprak. Makanya orang suka medical check up namanya. MCU ya, medical check up atau general check up. Ya orang kaya ya begitu. Kalau orang miskin mah kagak, dia nggak tahu penyakitnya. Nggak tahu dia penyakitnya. Tuh badan sehat, tidur juga nyenyak. Tidurnya nyenyak. Kita kan lebih enak tidur di atas tikar tapi di rumah sendiri daripada di atas kasur tapi di rumah sakit. Pilih mana? Pilih tikar di rumah sendiri apa kasur di rumah sakit? Kasur di rumah sendiri yang enak mah. Tuh kita enak, nyenyak tidur kita pules. Betul nggak? Wa indahu qutun yaumi, ada makanan yang dimakan buat hari ini. Kita tadi udah sahur, yang buka juga insya Allah nanti masih ada. Udah tuh pakaan nama hizat lahud dunya. Maka orang yang punya tiga itu sama dengan orang yang memiliki dunia kaya. Makanya udah terima aja pemberian Allah wa qismatillah, pemberian Allah udah terima aja. Itu orang yang nerimo, kalau bahasa Jawanya namanya nerimo dengan apa yang Allah berikan. Kalau dalam bahasa agama namanya qanaah, ya, bersikap qanaah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau pengen ibadah itu betul-betul pengen disebut ibadah, tarkur ridho nafsihi li talabi ridallahi, meninggalkan keinginan dirinya untuk mencari apa yang Allah inginkan. Jadi meninggalkan keinginan diri sendiri untuk mencari apa yang Allah inginkan. Jam-jam gini enak ngapain nih? Nah, itu kemauan kita kan? Kemauan kita tuh. Tapi itu dia kalahkan keinginannya, tapi untuk menjemput keinginan Allah. Allah itu inginnya kita ibadah, kita ngaji, kita baca Quran, ya kan? Kita sholat. Itu keinginan Allah. Keinginan dirinya dia tinggalkan. Termasuk puasa. Ini kan untuk menjemput apa yang Allah ingin. Maunya kita kan siang-siang makan, ntar habis ini ngopi, enak gak deh nih? Ngopi, pisang goreng, ya kan? Di kantong ada duit 30 juta, enak gak? Enak.
Tapi itu tidak kita lakukan, nggak kita kerjain. Kenapa? Karena ingin menjemput apa yang Allah ingin. Kita tahan itu makan kita, minum kita, termasuk juga istri kita di saat lagi puasa siang hari. Keinginan kita, apalagi istri kita nih habis mandi pakai baju tipis banget siang-siang. Wah, mantep banget itu ya. Siang-siang nih bulan Ramadan, hari Minggu lagi nih. Ya hari Minggu siang-siang jam 1 habis mandi pakai baju tipis banget ya. Mau kita apain tuh? Ya udah gitu kan. Tapi itu kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan karena untuk menjemput keinginan Allah. Nih, makanya puasa ini kan ibadah yang paling rahasia. Kalau sholat masih kelihatan, kita sembunyi kayak apa juga orang masih tahu. Zakat ya kelihatan juga. Haji apalagi, orang belum berangkat haji 20 tahun masih udah kelihatan tuh, 20 tahun masih belum berangkat, tapi kita udah tahu. Ente tahu aja dia mau berangkat haji, iya gue lihat tadi kebunnya baru diukur, baru ngukur kebun, orang udah tahu. Nanti buah manasikul haji, walimatus safar mau berangkatnya kelihatan semua. Tapi puasa siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Rahasia ini paling secret itu ibadah adalah puasa. Makanya puasa itu kan niatan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi. Ini ada polemik sedikit ini. Ada yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani. Kalau menurut ulama, kalau kita baca Ramadhani hadhis sanati. Tapi kalau kita baca Ramadana li hadhis sanati, pakai li. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardis syahri Ramadhani hadhis sanati. Tapi kalau baca Ramadana lihadihis sanati, dua-duanya benar ya, jangan ribut. Yang nggak boleh nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Maradona, itu nggak boleh tuh. Maradona pemain bola itu mah. Itu puasa kita karena Allah, bukan karena manusia. Kalau pulang kerja siang-siang, anak nggak ada, istri nggak ada, begitu kita buka pintu ternyata di atas meja ada timun suri meletak. Wah, timun suri kalau udah meletak kan keren banget itu ya. Di samping ada sirup merah mereknya Marjan. Di samping meja ada kulkas 2 pintu. Kita buka pintu atas ngebul, kita buka pintu bawah botol pada keringetan. Orang kagak ada, kita belah kecil-kecil tuh timun suri, masukin ke dalam gelas, taruhin batu es, tuangin sirup, tuangin air, kayak apa coba. Tapi itu tidak kita kerjain. Kenapa? Karena puasa kita bukan karena manusia, tapi karena Allah. Tarkur ridho nafsihi li talabi ridhollahi. Itu kalau menurut keinginan kita enak banget itu. Siang-siang panas lagi, matahari lagi menjeter kayak gitu, sirupnya merah, pakai batu es, timun suri, waduh. Tapi itu kita tinggalkan semua. Kenapa? Untuk menjemput keridhaan Allah. Jadi yang terakhir, tarkur ridho nafsihi li talabi ridhallahi. Itulah 3 hal yang menjadi nilai ibadah buat kita. Dah, ini saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam melakukan ibadah, dan Allah berikan kepada kita mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa niyatana wa maqsudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.